5 fakta baru kasus tewasnya Imam Maskur. Warga Aceh bernama Imam Maskur diculik lalu dianiaya oleh 3 oknum TNI hingga tewas. Berikut beberapa fakta baru terkait kasus tewasnya Imam Maskur. Dan Pondam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar mengatakan selain Imam, ternyata ada 1 korban lain yang diculik para pelaku. Namun korban tersebut dilepas di tol. Ada juga 1 korban lain yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang. 1 dilepas di sekitar tol Cikeas, kata Irsyad Hamdi Bey Anwar saat jumpa pers di Pondam Jaya, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Irsyad menuturkan 1 korban dilepas karena susah bernapas di dalam mobil. 1 orang itu juga sudah diperiksa sebagai saksi. Itu dilepas karena mendapati korban ini kondisinya napasnya sudah susah karena ketakutannya akhirnya korban dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi, ujarnya. Penyidik cari HP tersangka. Irsyad Hamdi Bey Anwar, mengungkapkan pihaknya masih terus mendalami motif penculikan dan penganiayaan tersebut. Dia mengatakan handphone, HP, salah 1 tersangka sampai saat ini belum ditemukan. Makanya itu, kita dalami apakah pembunuhan yang direncana atau penculikan yang direncana, itu masih kita dalami. Kalau memang pembunuhan berencana, tentunya harus ada bukti-bukti lain yang harus kita dalami, kata Kolonel Irsyad. Penyidik militer masih mencari alat bukti agar membuat terang kasus tersebut. Belum diketahui tujuan para pelaku menculik hingga meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Pemeriksaan HP tersangka dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal terkait dugaan penculikan, penganiayaan, dan pemerasan ini. Kasus Imam Maskur tak terkait dendam. Irsyad memastikan tidak ada dendam di balik penganiayaan berujung maut itu. Dia juga menekankan tidak ada sentimen terhadap suku tertentu. Tidak ada dendam yang kami dapati hasil penyelidikan, tidak ada sentimen terhadap daerah karena mereka backgroundnya juga orang Aceh, ujarnya. Video Maskur dianiaya dikirim untuk tebusan Rp50 juta. Video yang memperlihatkan Imam Maskur sedang disiksa oknum prajurit TNI beredar di media sosial medsos. Pihak keluarga Maskur membenarkan soal video itu dan menyebut video dikirim pelaku ke adik korban saat meminta tebusan Rp50 juta. Dilansir Detik Sumut, ada 2 video yang beredar yang memperlihatkan Maskur ada di dalam mobil dan sedang dipukul menggunakan sebuah benda dan video kedua berisi kondisi punggung korban yang tampak penuh luka bekas pemukulan. Dek kirim uang Rp50 juta bilang sama Mama Kia. Dek kirim uang Rp50 juta bilang sama Mama Kia. Abang sudah dipukul ini, kata Maskur dalam bahasa Aceh sambil menangis di dalam video tersebut. Abang sepupu Maskur, Sayyid Sulaiman, mengatakan video itu dikirimkan ke adik korban ketika pelaku meminta tebusan Rp50 juta. Dia mengatakan Maskur diculik pelaku yang menyamar sebagai polisi pada Sabtu, 12/8, saat berjualan kosmetik di toko di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Duduk perkara kasus tewasnya Imam Maskur. Imam Maskur tewas dianiaya Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Korban diduga diculik pelaku di Tangerang Selatan pada Sabtu, 12/8. Praka RM DKK diduga memeras korban dan keluarga korban Rp50 juta. Ketiga tersangka diduga berpura-pura sebagai polisi yang melakukan penangkapan kasus obat ilegal. Uang Rp50 juta itu diminta ketiganya dengan dalih agar korban dibebaskan dan tidak diproses hukum. Ketiganya diduga menyiksa korban selama proses penculikan itu. Korban kemudian tewas dan diduga dibuang ke waduk di Purwakarta. Jasadnya kemudian ditemukan di sungai di Karawang, Jawa Barat, pada Selasa, 15/8. 3 oknum TNI jadi tersangka. Ketiga oknum TNI berinisial Praka RM, Praka HS, dan Praka J sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait tewasnya Imam. Salah satu tersangka, yakni Praka RM, merupakan anggota Pas Pampres. Mereka dijerat di 3 kasus, yaitu penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, Pondam Jaya melakukan proses selanjutnya penyelidikan awal dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan hasilnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan, kata Kadispenat Brigjen Hamim. Hamim menjelaskan, penyidik Pondam Jaya terus bekerja untuk mengusut tuntas kasus ini. Pengumpulan keterangan para saksi dan alat bukti terus dilakukan. Karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat,
Puspomat menurunkan tim untuk mensupervisi membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari Otmil dari Auditur Militer, ujar Hamim.